Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, balik lagi di channel Keraja Programmer Dev. Jadi ceritanya aku masih penasaran nih sama DeepSeek AI, terutama di API-nya ya. Jadi ceritanya hari ini aku ingin mengintegrasikan atau mengimplementasi API dari DeepSeek ke dalam codingan Node.js. Dan nanti bisa kita jalankan lewat terminal. Intinya di sini aku ingin membuat AI sendiri yang akan terintegrasi dengan DeepSeek AI. Nah, untuk hasil akhir dari video ini kurang lebih seperti ini guys. Di sini sudah ada aplikasi Node.js kita ya. Ini cara menjalankannya, kita ketik Node di terminal ya. Itu kita panggil app ya. Nah, akan muncul suruh masukkan pertanyaan ya. Di sini masukkan pertanyaanmu. Lalu apa itu coding ya. Aku ingin menanyakan apa itu coding, kita enter. Nah, ini dia akan melakukan request ke API DeepSeek. Jadi ke servernya DeepSeek, nanti DeepSeek akan memberikan respons sesuai dengan pertanyaan yang kita ajukan. Ya, di sini DeepSeek sedang berpikir guys. Jadi kalau di chatbotnya DeepSeek itu akan ada tulisan thinking ya, dia sedang berpikir, dia sedang mencerna pertanyaan yang kita ajukan. Jadi tunggu sebentar ya guys, ini nggak lama kok. Ini akan mendapatkan respons dari DeepSeek ya. Ini sudah terhubung ke DeepSeek ya. Kenapa aku menggunakan DeepSeek? Karena harga DeepSeek itu jauh lebih murah dibanding OpenAI guys ya. Nah, DeepSeek sudah DeepSeek sudah memberikan respon nih guys. Yuk kita review responnya. Nah di sini ada coding atau pemrograman adalah proses menulis, menguji, dan memelihara kode komputer yang digunakan untuk membuat program perangkat lunak, aplikasi, situs web, dan sistem lainnya. Nah, kode tersebut ditulis bla 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 ya. Ini kita skip aja. Lalu di sini ada beberapa hal penting yang tentang coding ya. Bahasa pemrograman, tujuan, logika dan algoritma, debugging, kolaborasi, dan ini lengkap banget ya, dia ngasih juga beserta contohnya. Tapi di sini menggunakan bahasa Python. Ya, pada ini ya, bahasa yang sering digunakan untuk membuat AI guys. Memang di sini menggunakan Python. Nah, di sini ada coding adalah keterampilan yang sangat berharga di era digital ini. Bla 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 bla. Nah, jawaban ini direspons oleh DeepSeek ya guys. Jadi kita sudah berhasil mengintegrasikan DeepSeek AI ke dalam aplikasi Node.js kita. Nah, bagaimana cara membuatnya? Yuk langsung saja kita ke tutorialnya guys. Oke guys, kita langsung saja ke website resminya DeepSeek ya, deepseek.com. Oke, kita ke bawah dulu. Jadi sebelum kita pakai kita harus memahami API pricing-nya ya. Kita lihat dulu di sini harga dari DeepSeek AI itu seperti apa. Nah, ini bagi kalian yang belum bisa membaca ini, kalian bisa menonton videoku yang ini ya. Karena ini videoku yang sebelumnya itu sudah menjelaskan bagaimana cara membaca tabel yang ini. Karena sebelum kita mengetahui harga atau bisa membaca tabel ini, kita akan kebingungan berapa biaya yang perlu kita keluarkan ketika kita menggunakan API-nya dari DeepSeek ini. Nah, supaya kita nggak membengkak di biayanya, kita harus bisa membaca tabel yang ini ya. 1 M token itu dia berapa harganya, kayak gitu guys. Oke, setelah kita setelah kamu bisa membaca tabel ini dan sudah mengetahui biaya dari API DeepSeek ini, kamu langsung saja ke DeepSeek platform atau kita langsung ke your first API call ya. Jadi kita disuruh di sini yang pertama bikin API key-nya dulu ya. Kita bikin API key dulu di sini. Nah, ini kemarin aku sudah bikin ya. Jadi buat kalian yang belum bikin, kalian bikin dulu ini create new API key. Di-create aja ya. Kalian bikinlah di sini namanya apa gitu ya. Nah, di sini kasih nama apa ya, ya. Terus terserah ya aplikasi aplikasi chatbot misalkan, ya. Terus di-create API ini, di-create ya. Setelah create nanti akan men-generate sebuah API key. Nanti kamu harus mengcopy API key yang sudah di-generate itu, kalian copy ke text editor kalian. Jadi kalian simpan ya, karena setelah kalian klik OK, kalian nggak akan bisa melihatnya lagi, karena nanti akan seperti ini. Jadi setelah kalian oke, misalkan tadi pop up-nya udah di-close, itu kalian nggak bisa melihat API key-nya lagi ya. Makanya disuruh untuk mengkopinya ke text editor kalian.
kalian simpanlah di tempat yang mana, supaya nanti kalian ketika membutuhkannya, kamu bisa melihatnya lagi gitu. Kalau kayak gini sudah nggak bisa lagi nih guys. Ini cuma ada tombol 2 action aja di sini ya. Di sini edit sama delete aja, revoke ya. Ini editnya itu nggak bisa, kita cuma ngedit namanya aja, nama Epic AI-nya aja. Kita nggak tahu, nggak bisa melihat key-nya lagi, gitu guys. Ya, paham ya di situ. Oke, setelah kita memiliki API key, jadi kita ke tutorial lagi ya, nanti base URL-nya itu api.deepseek.com. Nah, setelah kalian memiliki API key atau men-generate API key, kalian buka saja langsung VS Code ya. Yuk, langsung saja kita coding guys. Jadi kita perlu bikin new file ya di sini. Oke guys, setelah terbuka VS Code-nya, langsung saja buat filenya ya. app.js guys, app.js. Lalu kalian enter aja guys, enter. Terus nanti disuruh bikin ini ya, bikin folder ya. Bikinlah folder di Explorer kalian atau di Finder kalian ya. Kita bikin folder dulu ya di sini. New folder, intinya create folder ya. Belajar apa ini aja. Node Node.js DeepSeek. Nah, jadi integrasi antara Node.js dan DeepSeek nih. Create. Oke, setelah itu buka foldernya. Create file di dalam situ ya. Di dalam foldernya itu tadi. Di sini belum terbuka, kita open aja di situ di sidebar-nya supaya ya terbuka di situ, di sidebar-nya dari Visual VS Code, oke ya. Setelah itu kita masukkan dulu ya, kita masukkan dulu di sini, bikin function dulu ya, function misalkan, function main ya, function main. Ini nanti untuk menampilkan sesuatu guys. Jadi di sini console.log hello world misalkan ya, kita tap aja. Nah, ini tadi kan ada ini ya, ada auto complete ya. Itu sudah aku kasih tahu kalian gimana cara supaya ada auto complete ini. Ini juga pakai AI-nya DeepSeek guys. Bagi kalian belum melihat videonya, kalian bisa menonton video yang ini guys. Aku sudah membuat videonya bagaimana mengintegrasikan atau setup DeepSeek AI ke dalam VS Code supaya kita dapat menggunakan AI ini di dalam VS Code kita secara gratis guys ya. Di situ. Oke, setelah itu main. Kita panggil mainnya. Oke, itu kita save. Nah, kita buka terminalnya guys. Terminal view terminal guys, terminal ya, kita new terminal kayak gini. Oke, setelah itu kita tes ya, node app. Nah, oke, kalau sudah kayak gini berarti aplikasi app kita sudah jalan ya guys, aplikasi app kita sudah jalan, lalu kita bikin codingan aja ya. Yang pertama kita install dulu yang namanya kita npm init dulu ya. Kita inisiasi folder ini atau repo atau directory ini Node.js strip DeepSeek ini dia menjadi, folder Node.js ya. Caranya npm init min y. Kita enter aja ya. Oke, kalian perhatikan di sini sudah bertambah ya, tambah satu file package.json secara otomatis ya setelah kita run atau menjalankan npm init min y. Oke, setelah itu kita balik lagi ke app.js. Nah, kita perlu menginstal yang namanya, eee, library OpenAI ya. Jadi kita pakai library-nya OpenAI guys ya. Menariknya di sini, kita npm atau ya npm install ya, open nih, OpenAI. Nah, sebelum itu lihat dulu dokumentasinya ya, dokumentasinya ini. Kita kan pakai OpenAI nih ya. Jadi kita please install OpenAI SDK first. Caranya npm install OpenAI. Nih, kalau kalian bingung kalian copy aja di sini. npm install OpenAI, di-copy ya, copy. Nah, kalian kopikan ke mana? Ke sini guys, ke terminalnya VS Code.
di copy saja. Copy dipastekan di sini. Nah, kalian nih aku kasih tambahan ya, dot aku nginstal satu library lagi yang berfungsi untuk ini, config kita nantinya ya. Gimana cara apa maksudnya .env, nanti akan aku jelaskan di sepanjang video ini. Oke, kita install aja, kita enter ya. Dia akan menginstal guys. Nanti di sini akan menambah node modules folder ya. Terus di sini ada packet log.json. Itu kita abaikan aja. Nah, setelah itu ini fungsi ini kita enter aja, kita di atasnya kita tambahkan cons ya, kita panggil ya OpenAI tadi, cons ya, kita bikin variabel OpenAI open OpenAI require OpenAI ya, OpenAI aja nggak pakai API. Nah, kayak gini guys. Terus di bawahnya kita pakai .env-nya juga. Cons .env require nih, require.env guys. Nah, di bawahnya nanti ada .env, ini di tab aja ya. Autocomplete kayak gini sangat membantu guys. Ini aku pakai AI-nya DeepSeek juga yang sudah aku integrasikan ke VS Code. Caranya sudah aku bikinkan videonya di channelku. Kalian bisa melihat ya, atau enggak aku sisipkan di deskripsi ini ya, cara konfigurasi atau cara setup DeepSeek AI ke dalam VS Code supaya coding kita lebih cepat dengan adanya bantuan AI dari DeepSeek gitu. Termasuk ini tadi auto completion namanya, kayak gitu ya, guys. Nah, setelah itu kita perlu di sini bikin variabel lagi ya, OpenAI ya. Di sini OpenAI ya. Terus di sini new OpenAI. Kita ginikan aja, tapi nggak kita hapus aja ya, bukan yang ini aku pakai. Nah, jadi dia berbentuk objek guys. Oke, yang pertama API key ya, benar. Langsung saja kita tab. Terus yang kedua itu base URL biasanya. Base URL. Gini ya, base URL. Oke, biasanya kan base URL-nya OpenAI V1. Nah, oleh karena kita pakainya .env ya, kita bikin file baru di sini yang namanya .env guys. .env. Nah, .env ini kita gunakan untuk menyimpan tadi base URL dan juga API key. Oke, supaya lebih clean ya, lebih clean kita pisahkan codingan antara eh bisnis logic dan config gitu ya, itu namanya kayak gitu guys ya. Ini kita kasih DeepSeek ya, DeepSeek API key. Nah, ini nanti berisi ini guys, API key kalian ya, API key yang sudah baru saja dibikin tadi. Oke. Yang kedua ini base DeepSeek DeepSeek underscore base underscore URL. Nah, ini nanti base URL-nya DeepSeek. Nah, sudah. Tapi ini di dalamnya ini aja string ya, berupa string kayak gini. Kalau enggak kalian lihat yang ini tadi, ini OpenAI pakainya, DeepSeek kita pakainya DeepSeek guys. Oke. Enggak OpenAI guys. Nah, kita lihat di sini env-nya ya, DeepSeek base URL-nya. Kita lihat yang tadi itu API-nya, base URL-nya itu ini, https api.deepseek.com. Kita cek lagi https api.deepseek.ai. Deepseek.ai.com guys, .com. Kalau enggak kalian copy aja lah ini ya. Takut typo ya, kayak gini tuh rawan typo guys. Oke, kita hapus terus dipaste di sini API DeepSeek. Nah, kayak gini ya. Kita save. Terus untuk API key-nya itu kalian kopikan dari tadi itu, dari yang tadi kalian sudah bikin ya ini ya. Ini kan sudah nggak bisa dilihat lagi nih. Nah, karena kita sudah
menyimpannya pertama kali membuat tadi, langsung aja yang tadi itu kalian buka kode editor atau text editor kalian di mana kalian menyimpan API dari DeepSeek ini ya. Kamu pastikan ke sini ya. Berupa string ya di antara 2 step kayak gini ya. 2 apa sih, petik. Nah, petik 1 2 kali gitu, bukan petik 2 gitu. Oke, untuk bagian ini nanti aku skip aja ya karena ini mengandung API yang sangat rahasia, guys. Bentar. A few moments later. Oke, guys ya, yang bagian AI tadi ya, yang bagian INV ini aku skip ya karena di situ mengandung API dari DeepSeek yang sangat rahasia ya, yang nggak bisa aku share ya. Ini yang penting nanti kita taruh di sini ya. Tadi kan proses INV di dalam INV tadi kan ini DeepSeek, DeepSeek. Nah, DeepSeek API key. Terus di sini base URL-nya proses INV ya, INV ini titik INV titik DeepSeek underscore base URL. Nah, kayak gini ya. Kayak gini guys. Sudah kita save. Nah, setelah itu kita di bawahnya di bagian ini ya, main ini ya, di bagian main ini kita di sini bikin variabel ya. Variabel. Nah, ini sudah ada kayak gini. Tapi kita nggak pakai ini ya. Kita pakai completion. Completion pakainya OpenAI guys. Nah, completion ini, oh ya, ini function ini kita ganti dengan wait asing ya, asing wait ya. Asing wait maka dia harus asing, terus ini wait guys. Wait, terus OpenAI, OpenAI, terus titik dia chat, terus completion, terus di sini create guys, create. Nah, kayak gini. Jadi di sini nanti kita meletakkan. Nah, ini bisa di tap aja ya, sampai mempercepat ya. Di sini untuk modelnya kita akan pakai eee, DeepSeek Chat guys, DeepSeek Chat ya. Ini yang DeepSeek Chat ya. Kalian bisa melihatnya di sini, modelnya itu di sini guys. Nih, DeepSeek Chat. Nih, model DeepSeek Chat ya. Nah, ini ada 2 nih ya kan. DeepSeek Chat sama DeepSeek Reasoner. Jadi untuk tutorial ini aku pakainya DeepSeek Chat. Oke. Terus nanti di sini ada message. Message-nya ada 2 objek ya, yang satu sistem, yang satu user, kayak gitu. Jadi untuk sistem, nanti kita akan inisiasi dia ya, kita akan ini ya, aku adalah misalkan, aku di sistem sebagai dia adalah AI, serba asisten ya, aku adalah asisten yang serba tahu dan akan menjawab apapun pertanyaanmu. Oke? Oke, kayak gini ya. Jadi kita, initiate dulu, terus user ini adalah, ini guys, apa namanya, pertanyaan kita ya. Apa itu DeepSeek misalkan ya, apa itu DeepSeek? Oke. Nah, setelah itu kita di sini tambahkan lagi temperatur ya, temperatur. Temperatur ini kita kasih 0,7 aja guys, supaya dia lebih, apa ya, lebih berimajinasi dalam menjawabnya ya. Pokoknya dia lebih inilah, lebih bagus lah ya. Pokoknya dia lebih, apa sih, ya intinya lebih lebih bervariasi dalam menjawab, oke. Terus di sini ada max token ya, aku kasih max token karena untuk melimit
maksimal token yang direspon oleh DeepSeek ini. Jadi ini strategi untuk menghemat biaya DeepSeek ya, supaya nggak terlalu banyak jawaban yang diberikan, kayak gitu. Oke, itu aja ya guys. Terus sudah ya guys. Terus habis itu kita untuk hasilnya, ini langsung saja kita konsol, nanti console.log. Nah, ini di-tab aja karena ini sudah benar. Oke, langsung saja di-save. Nah, setelah itu, ini package.json tak close aja. Setelah itu kita tes ya, kita tes di sini di terminal, kita clear dulu aja, clear, terus kita tes. Kita jalankan aplikasinya Node, nama filenya app, kita enter. Ternyata ada kesalahan guys, app.js 12 completion. Oh, OpenAI chat completions. Oh, ini ada S-nya harusnya guys. S. Oke. Ya, kita save, kita coba jalankan lagi. Not app. Oke, sepertinya sudah bagus ya. Udah berhasil ini harusnya. Dia lagi merequest ke API-nya DeepSeek. Kita tunggu ya, dia sedang berpikir ini. Dia sedang berpikir, kita tunggu guys. Oke, ternyata ada salah lagi. Di sini untuk completion-nya, oh dia nggak ada datanya guys, dia langsung choices. Karena aku pakainya langsung completions ya, nggak pakai data. Kita save lagi, yuk kita clear dulu ya. Clear, terus kita jalankan Node app lagi. Ya, seperti biasa kita akan disuruh menunggu ya, karena si DeepSeek-nya ini sedang berpikir, apakah kode kita ini akan error lagi atau sudah berhasil. Oke, sudah berhasil guys, kita sudah mendapatkan respons dari DeepSeek. DeepSeek adalah perusahaan yang berfokus pada membuat AGI, Artificial Generation Intelligence, menjadi kenyataan. Jika Anda ingin mempelajari lebih lanjut tentang DeepSeek, Anda dapat mengunjungi situs resminya melalui https://deepseek.com. Oke, jadi codingan kita ini sudah berhasil guys. Kita sudah berhasil mengintegrasikan Node.js ke dalam kebalik ya, kita sudah bisa berhasil mengintegrasikan DeepSeek AI API ke dalam aplikasi Node.js. Tapi ini masih belum sempurna ya, supaya kita bisa berinteraksi lebih jauh lagi dan kita bisa menginputkan. Nah, di sini kan kita menginputkan pertanyaannya itu kan di dalam codingan kayak gini. Nah, akan kita ubah supaya kita bisa menginputkan pertanyaannya itu di dalam terminal ini guys. Jadi caranya kayak gini. Kita akan pakai yang namanya const readline. Readline ini library bawaan Node.js ya guys. Bawaan Node. Lalu di dalam main ini kita kasih const ya. Const, terus di sini ada std in ya. Itu input, std out output, proses. Oke, kita tap aja kayak gini. Jadi enak ya kalau pakai autocomplete itu ya. Jadi kalau sekiranya dia ngasih placeholder-nya itu sesuai yang kita inginkan, langsung saja kita klik tab. Tapi kalau nggak sesuai yang kita inginkan, ya kita lanjutkan ngetik aja kayak gitu. Nggak perlu kita pakai saran suggestion-nya tadi itu. Oke, seperti ini const rl readline create interface input output. Nah, itu sepertinya juga sudah sesuai ya. Langsung saja kita klik tab. Terus di sini kita enter aja, kita membedakan yang readline sama completion. Nah, yang di sini langsung saja kita kasih RL ya, readline ini tadi question. Kita kayaknya ini udah sesuai, cuma nanti akan kita edit lagi. Kita tap aja di sini question, what's your question. Jadi ini eh masukkan pertanyaanmu. Masukkan pertanyaanmu. Ya, di sini nanti kita kasih baris baru ya di bawahnya. Jadi nanti kita mengetiknya itu di bawahnya. Terus async question
Kita cek dulu ya. Ini kita, ini dulu, komen dulu ya. Terus ini di sini langsung saja kita konsol log, guys. Console.log ya, log, terus question. Langsung di sini question. Oke. Nah, kayak gini, guys. Kita coba ya, kita jalankan ya. Node app, enter. Oke, sudah muncul ya. Jadi kita akan masukkan pertanyaan ya. Kita cuma ingin ngetes aja nih. Apakah nanti berhasil di log di sini atau enggak? Hai. Ya, singkat aja. Enter ya. Oke, sudah berhasil. Artinya inputan kita sudah berhasil di konsol log ya. Inputan kita yang pertama hai, terus kita enter itu dimasukkan ke konsol lognya dia. Jadi ada di sini. Nah, ini akan kita masukkan sebagai inputan untuk kita kirim ke DeepSeek API-nya ya. Kita ke sini lagi ke codingan, kita hidupkan yang ini ya. Kita hidupkan yang ini. Oh sebentar, ini kita ini lagi. Hapus yang ini karena nggak kita console log. Oke. Kita ganti yang tadi itu. Guys, ini kita sudah dapat nih guys. Sudah dapat autocomplete-nya nih guys. Tuh, ya, dia sudah bisa membaca pikiranku nih guys. Dia sudah bisa membaca pikiranku dan aku tidak perlu susah-susah untuk mengetiknya lagi guys. Jadi apa yang perlu kita lakukan kalau kita sudah mendapatkan kayak gini, yaitu kita cukup klik tombol tab di keyboard kita. Mari kita lakukan. Satu, 2, 3. Nah, kayak gini guys. Jadi secara otomatis dia akan Eee, membuatkan untuk kita, gitu ya. Ini ada lagi kita tap lagi guys. Nah, kayak gini. Jadi untuk yang bawah ini ya, bawah ini, itu bisa kita hapus guys, srep, kita hapus. Nah, kita hapus ya. Kita hapus terus ini kita cek lagi tentunya ya. Cons completion await, oke, oke, create. Modelnya dia pakai DeepSeek Chat. Oke, message-nya sistem ada user. Oke, untuk sistem dia aku adalah asisten yang serba tahu dan akan menjawab apapun pertanyaanmu. Oke, role-nya user. Yang user ini konten. Nah, kontennya ini dia ambil dari pertanyaan atau dari question yang kita ketikkan di sini nanti ya. Nanti yang hai yang tadi itu kita masukkan dia ke menjadi konten dari inputan yang akan kita kirim ke DeepSeek API-nya gitu. Dengan temperatur yang sama dan max tokens-nya yang sama kayak tadi 150. Oke, di sini ada console.log completion choices 0. Oke guys, ini sudah jadi guys. Kita save aja, kita cek ya. Kita clear aja yang di sini. Sebentar. Nih, Ctrl C, ini clear dulu ya. Clear, terus kita node spasi app. Kita enter guys. Nah, kita disuruh untuk memasukkan pertanyaan. Ya, kita cek. Siapa kamu? Enter guys, kita tunggu. Seperti biasa, DeepSeek sedang berpikir atau menerjemahkan pertanyaan yang kita ajukan. Nah, langsung saja kita mendapatkan responnya. Cepat banget ya kan guys? Nah, saya adalah asisten virtual yang dirancang untuk membantu menjawab pertanyaan, memberikan informasi, dan membantu Anda dalam berbagai topik. Nah, dalam berbagai topik. Jika ada yang bisa saya bantu, silakan bertanya. Ya, oke. Dia langsung close ya, RL-nya di close. Jadi kita langsung bertanya lagi ya, not app. Oke, masukkan pertanyaan lagi guys. Kira-kira kita apa ya, dengan max token 150. Oke, apakah dia tahu ya, siapa nama presiden 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 apa presiden ya, guys? Presiden 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 ya, presiden pertama
Siapa nama presiden pertama Indonesia setelah kemerdekaan? Oke. Nah, ini kita sudah memiliki aplikasi Node.js yang pintar ya, AI Node.js AI di terminal kita dengan menggunakan, eee, DeepSeek, guys. Nah, ini jawabannya, presiden pertama Indonesia setelah kemerdekaan adalah IR Soekarno. Beliau memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dan menjadi presiden hingga tahun 1967, bla 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 bla. Ya, ini, eee, mantap nih, guys, kita sudah mengintegrasikan nih. Oke, yuk kita lihat ya di dashboard-nya ya, di dashboard dari Eee, DeepSeek-nya ini. Nah, di sini kan ada usage-nya nih. Usage ini adalah, berapa kita menggunakan ya. Di sini yang pertama yang untuk grafik yang ini nih, penggunaannya ya, penggunaan kan kemarin aku udah top up nih $5 ya. Sampai saat ini tuh baru terpakai 0,01 padahal aku udah mencoba beberapa hari ini ya, udah 3 hari dengan ini, nih detailnya ya. Untuk inputnya cache hit itu 128 token. Nah, totalnya aja lah ya, di sini totalnya 4.557 token. Nih hari pertama ini kedua, ini 2.000 lagi ya. Ini belum memakan, saldoku $1 pun ya, jadi cuma $0,01 kayak gitu guys ya. Ya oke, jadi misalkan ini hari ini tanggal ini ya, sekarang ya, jadi ini tanggal 10 Februari ya. Ini tokennya tadi yang sudah aku coba-coba di tutorial ini itu 1.342 token, gitu guys. Oke, kita lihat di sini lagi ya. Di sini langsung aja kita lihat, kita cek lagi ya, Node app. Nah, terus kita coba, mmm, apa oh, oke, apa ya, cara coding, belajar. Berikan, nanti pasti panjang soalnya ini aku batasin sampai 150 token aja. Kita tes apa lagi guys? Apa ibu kota Indonesia? Oke, kita enter ya guys. Apa ibu kota Indonesia? DeepSeek sedang berpikir ya. Kita tunggu. Nah, ibu kota Indonesia adalah Jakarta, guys. Namun perlu diketahui bahwa pemerintah Indonesia sedang dalam proses memindahkan ibu kota ke Nusantara. Wah, dia tahu, guys. Jadi kita akan pindah ke IKN. Oke, ya. Di sini kita lihat ya, kita lihat untuk usage-nya, ini dia akan bertambah nih, guys. Nih, bertambah. Kita reload ya. Ini tadi 1342 ya totalnya ya, yang paling atas tuh. 1342 kita reload. Kita cek lagi. Tuh, 1413. Jadi kita cuma apa ya, menambahkan sedikit aja. Itu pentingnya kita memberikan ini, max token ini ya, supaya untuk jawabannya ini nggak panjang-panjang, guys. Soalnya nanti kalau terlalu panjang, kalian membuat servisnya, itu nanti akan cepat habis kalian saldonya. Karena ya tadi itu, semakin banyak token yang dihasilkan, semakin banyak juga biaya yang perlu kita keluarkan, kayak gitu, guys. Oke ya. Nah, kayak gitu aja guys. Jadi untuk tutorial kali ini kita sudah berhasil mengintegrasikan Node.js kita ke dalam DeepSeek ya. Oh, kebalik lagi. Jadi kita sudah berhasil mengintegrasikan DeepSeek AI ke dalam Node.js. Nah, kayak gini, ini adalah dasar gimana kalian nanti bisa mengintegrasikan DeepSeek ini ke tahap yang lebih lanjut ya guys. Jadi kalian bisa mengintegrasikan DeepSeek ini ke web ya, web development. Jadi tampilan jadi bisa dibuka lewat browser ya. Oke, itu nanti sangat mudah ya. Nanti kita akan menggunakan berbagai tools atau berbagai teknologi ya untuk membuat atau mengintegrasikan DeepSeek ini
ke dalam aplikasi web. Nah, bagian penasaran kalian bisa komen di kolom komentar ya. Nanti kalau banyak yang request akan aku bikinkan gimana caranya integrasi DeepSeek ini atau membuat aplikasi web AI dengan menggunakan DeepSeek guys. Ya, jadi kalian nanti bisa membuat aplikasi kalian sendiri. Karena apa? Karena jujur saja untuk dari masalah biaya, ketika kalian tidak menggunakan API, misalkan nih OpenAI ya, OpenAI yang, itunya berbayar ya, kalau DeepSeek kan chat-nya memang gratis ya. Kalau OpenAI ini kalian, chat itu kan yang plus itu $20 per month ya, tapi kalau pakai OpenAI, pakai API-nya, biayanya yang perlu kalian keluarkan itu yang sesuai kalian gunakan, gitu. Jadi kalau yang berbayar, yang plus itu kalian gunakan setiap hari atau enggak, ya, itu kalian tetap bayarnya $20 dan itu menurutku rugi ketika kalian enggak pernah atau jarang sekali menggunakannya, kayak gitu. Jadi atau kalian menggunakan sesekali aja. Nah, kalau kalian bisa membuatnya sendiri, AI sendiri atau mengakses API di OpenAI, maka kalian akan lebih hemat karena biaya atau uang yang kalian keluarkan itu ya sesuai yang kalian pakai aja. Jadi resource yang kalian gunakan ya itulah yang kalian bayarkan. Jadi kalian nggak perlu memboroskan uang di situ ya, gitu guys. Oke ya. Oke guys, untuk mungkin untuk tutorial kali ini sudah sampai di sini ya. Jika tutorial ini bermanfaat atau kalian suka tutorial ini, kalian bisa like, share ke teman-teman kalian supaya manfaat dari video ini lebih luas lagi ya. Dan aku sarankan kalian untuk subscribe channel ini karena video-video ini akan membahas seputar AI, pemrograman, dan lain-lain sesuai dengan apa yang sedang tren saat ini. Jadi kalau kalian terlambat menonton video ini aja, mungkin resource yang sedang, ada di video ini itu sudah nggak sesuai dengan apa yang ada di, eee, waktu ketika kalian melihat video ini. Oke ya. Oke guys, aku Angga Hinca Pamungkas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video berikutnya.